Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Merah Putih. Selamat malam. Gimana nih puasanya masih tetap lancar ya? Seperti biasa, kita selalu mengadakan sebuah acara live bersama bintang tamu. Tentunya bintang tamu ini sangat dikenal karena sebelumnya kita sudah mengundang Elo. Yang kedua juga pernah mengundang Tito Ricardo. Kali ini kita akan menghadirkan satu orang musisi. Biasanya teman-teman udah pasti udah pada nggak asing nih namanya sama band Naif ini. Karena mungkin kali ini kita bisa ngebahas dari sosok seorang basisnya Naif. Siapa lagi kalau bukan Om Emil Hussein. Ya. Akhir masuk juga nih. Ini manggilnya Om Emil aja apa Abah nih jadi nih. Enaknya manggil Abah sih. Abah aja, Gi. Abah aja ya. Bah, gimana Bah? Kabar sehat nih ya? Sehat. Lu sehat, Gi? Oh, sehat ya. Gimana udah bosan belum di rumah nih? Kayaknya makin sini makin tumbuh kumis sama jenggotnya makin ini ya, makin keren kayaknya. Gimana Bah kabar, Bah? Sehat. Sehat ya. Terus suara jelas lagi? Gimana? Jelas kok, jelas. Ya. Nah, kali ini Bah, kayaknya kalau misalnya kita ngomongin COVID nggak seru deh, ya kan? Nah, gimana kalau kita bikin topik yang sesuai sama apa yang udah kita posting, yaitu musisi atau musik, sneakers, dan kuliner. Kayaknya 3 elemen ini jadi sesuatu yang lagi digeluti sama Abah sendiri nih. Karena Abah selain jadi musisi ternyata memiliki juga jenis bidang usaha yang lagi dirintis ya. Kita kan tahu nih Abah, ada sneakers, ada kuliner, ada kulinernya 2 lagi ya, ada burger sama catering ya kan. Ini kayaknya seru banget ya. Coba Bah, mau dong kita nanya-nanya boleh nih ya? Boleh, Gi. Boleh ya. Lu makin bunder aja, Gi, gue liat, Gi. Asli tuh, kebanyakan WFA sama puasa sekali buka ngamuk. Balik dari Europe jadi bulat nih. Iya nih, dulu kita ketemu terakhir tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu di Bandung ya waktu itu ya? Bandung. Waktu Naif manggung kalau nggak salah di daerah mana ya? Lupa Bah, ininya panggungnya. Lupa. Pokoknya itu kita ketemu masih pada lumayan kurus lah, masih muda lah. Sekarang agak tuaan sih, pakai kumis lagi sekarang. Bah, gini Bah, kalau dipantau kan Abah ini lagi ngebangun, ngerintis usaha. Pertama sneakers dari segi fashion ya kan. Yang kedua ada dari kulinernya ada burger sama catering. Ini ceritanya kenapa Bah? Emang Naif masih kurang gitu penghasilannya? Nggak mungkin lah, ya kan? Bisa diceritain nggak Bang Abah? Bukan soal penghasilan lah. Oh, apa tuh jadinya? Lebih ke ini aja, lebih ke passion aja yang gua pengen kerjain. Kayak dulu kan, kayak sneakers gitu. Gue emang suka sneakers dari dulu, dari SMP lah. Okay. Tapi banyak brand-brand sneakers yang gue sulit buat beli karena terbatas juga kan. Buat buat beli barang-barang yang dulu juga harganya udah lumayan gitu. Oh benar ya. Sekarang makin gila kan. Nah terus gue pikir banyak desain-desain yang gue suka gitu. Gue suka gambar-gambar apa namanya desain-desain sneakers. Yeah. Terus gue lihat memang apa namanya sneakers lokal juga makin bagus, makin banyak keren-keren lah gitu. Yeah. Nah, gue mau ngisi aja salah satu pilihan orang lokal yang bisa gue sumbang lah. Oke, berarti nambah inilah ya, nama produk lokal. Nambah rame. Ya, nambah rame ya. Yoi. Coba bagi Bang. Ini tadi Abah juga udah cerita kalau misalnya Abah tuh seneng sama sneakers gitu kan. Sampai bisa terbesit kenapa gue pengen bikin brand sneakers nih. Tapi bisa diceritain nggak apa nih yang membedakan sneakersnya Abah sama sneakers yang lain gitu? Yang membedakan adalah story-nya. Jadi gue mau cerita dulu. Story-nya tuh, perlu. Gue mau ngambil topinya ya. Boleh. Wah, ini sekarang promosi nih. Sambil kita tunggu, Abah Emil lagi ngambil topi.
Kayaknya ini dia mau memperkenalkan sedikit brandnya kepada kita nih. Nah, ini dia nih. Nih, Oke, namanya Subcon. Subcon ya, Pak ya? Oke. Bisa dijelasin nggak, Pak? Konsepnya gimana sih nih, Subcon ini? Nah, si Subcon ini asal katanya tuh dari subconscious. Dari subconscious. Nah, subconscious nih, jadi awalnya tuh gue suka ngelihat, misalnya lu suka gini nggak lo? Misalnya kayak lu pergi kemana gitu, Gi, misalnya. Ya. Terus tiba-tiba lu ngeliat kaca nako gitu misalnya. Hari gini lu ngeliat kaca nako sering apa jarang? Jarang lah. Jarang ya. Tapi lu sempet gak ngalamin rumah lu ada kaca nakonya? Sempat. Sempet ya? Sempat, Nah, ya. itu kayak ngebawa lu somewhere gitu ya. Kapan gitu Ya. ngeliat kaca nako gitu. Terus ada di kaca nako gitu. Begitu juga misalnya kayak pagar gitu. Atau misalnya dari bau gitu misalnya. Tiba-tiba semilir bau, ini bau mirip banget kayak waktu gua lagi pertama kali masuk SD nih gitu misalnya. Bau kayak bau kelas gua waktu ini gitu misalnya, semilir gitu. Ngebawa lo kapan gitu ya. Ya. Atau lo misalnya temen lo bikin nada gitu. Terus tiba-tiba lo bilang, ini kayak lagu apa ya? Gue kayak pernah denger deh gitu. Nah itu kan kita suka bilang subconscious song gitu ya. Misalnya kayak, ini nih kayak gue pernah denger di mana ya gitu. Kayak lagu apa gitu. Mengingatkan sesuatu berarti ya. Mengingatkan gitu. Nah, terus Bah? Itu gua tiap gue jalan kemana gitu, gue suka foto. Gue foto apaan aja, ada pagar, ada rumah, ada batu bata, ada apa gitu. Gue kasih hashtag buat diri gue sendiri, subconscious gitu. Artinya gitu. Iya, kayak semacam ngebawa gue ke somewhere lah gitu, ke mana lah, kapan gitu. Nah, terus seiring perjalanan waktu gitu, gue juga baca-baca tentang subconscious, tentang apa sih subconscious itu gitu. Oke, pengertiannya dicari tuh, Pak ya? Gue cari, nah ternyata jadi ada kayak teori psikologi gitu yang bilang bahwa subconscious itu adanya tuh jadi kayak iceberg ya, kayak gunung iceberg tuh. Gunung gitu. Ada simetris itu ya. Nah di atasnya tuh kayak kecil gitu. Lo kayak ngeliat cuman kecil aja puncaknya. Ujungnya ya. Ujungnya. Tapi di bawahnya tuh, di bawah esnya itu gede parah gitu. Gede banget. Karena itu gede banget. Jadi semacam kayak yang dilihat sama orang tentang lo gitu. Itu baru ujungnya doang gitu. Wah, keren sih ini filosofinya nih. Nah, sementara yang lo pikirin tuh gede gitu, bukan cuman fiskal doang deh, ada lagi yang hal yang lebih gede lagi gitu misalnya, merit kayak atau apa whatever apalah gitu misalnya. Ada hal yang lebih gede lagi yang orang nggak lihat di lo gitu, orang lihat di lo ujungnya cuman lo megang mikrofon gitu misalnya. Tapi apa yang lo ucapin, apa yang lo sampein itu dari pikiran lo kan. Betul. Nah pikiran lo kan nggak terbatas kan. Nah jadi subconscious tuh kurang lebih kayak begitu gitu. Nah, kenapa gue bikin subconscious? Itu karena gue plesetin aja di subconscious gitu. Oh iya benar-benar bisa masuk sih Bah. Masih cocok dan gampang diingat sebenarnya sih. Nah cuman gini Bah, mungkin ya dewasa ini kan ada banyak brand sepatu atau sneakers lokal. Kebanyakan memang dengan satu tipe atau satu model gitu ya. Nah kira-kira dari subconscious ini ibaratnya bikin konsepnya untuk skaters atau boots atau emang casual aja gitu. Bisa diceritain nggak, Bah? Bisa sih, kalau gue sih jelas sepatu gue ini harus dipakai sama atlet. Oh, gitu ya, cita-citanya ya berarti ya. Iya, jadi treatment gue terhadap produksi sepatu ini adalah wear testnya segala macam itu adalah untuk dipakai sama atlet. Karena kalau dipakai sama atlet, dipakai sama orang yang bukan atlet, yang casual aja, itu dia harusnya ini, kuat dia. Kurang lebih gitu. Berarti kalau emang ngomongin kuat, tandanya ada bahan dan material yang sebenarnya benar-benar di riset lama ya, Pak ya? Lama, gue risetnya udah dari 2016.
2016, berarti Gue 4 tahun developnya kedua ya? 2016. Iya. Oke. Terus Nah, waktu gue harapan ketemu apa? sama lu tuh, yang waktu di Bandung tuh kan gue udah nanya-nanya sama lu. Ya. Hmm. Jadi Yang kalau buat misalnya, produksi turunannya tuh. nah kan teman-teman mungkin bisa dikasih tahu nih Bang nih, emang proses produksi sneakers itu cuman sekedar ngedesain abis itu produksi atau gimana Bah? Kali teman-teman banyak yang nggak tahu nih soalnya. Ada yang begitu, ada yang cuman udah gue desain aja, lo taunya produksi gitu. Oh ada Cuman kayak gitu. kalau gue nyemplung banget deh. Jadi uh, dari desain scrap yang gue bikin, gue memang partner gue itu dia adalah seorang product engineer. Nah dia dia bawel banget deh untuk desain yang bener kayak gimana. Oke. Terus sepatu tuh kan ada banyak bagian ya. Sepatu tuh yang paling sederhana aja tuh mungkin kayak 20 bagian kali. Dan yang paling ribet itu bisa sampai 100 bagian kali. Jadi setiap bagian itu benar-benar harus detail gitu. Insole-nya, outsole-nya. Insole, oke. Gue benar-benar waktu awal-awal gue kaget banget, gue dibantu kan sama beberapa orang. Gue konsultasinya sama Ucainya FYC, Rocket Rockers ya. gitu. Ya. Terus Ucai partnernya dia, Mood di FYC, gue ngobrol sama dia. Dari mereka gue ketemu sama Mazam, Mr. Getske namanya. Dia juga ngeluarin sneakers Getske. Nah dari dia gue belajar banget, dan gue ketemu sama partner gue yang sekarang, Dika namanya gitu. Nah gue berdua Dika bangun Subcon ini dari filosofi yang gue udah kembangin dari 2016 lah kurang lebih. Oh 2016 ya. Berarti risetnya itu udah 4 tahun lebih ya Pak ya? Sampai berjalan. Gue karena ketemu sama product engineer, jadinya gue serius. Kalau tadinya gue pikir udah gue bikin scrap design gini, gue bawa aja lah ke pabrik mana, nih lo bikin kayak gini gitu. Tapi ternyata semakin gue dalemin proses pembuatan sneakersnya, semakin banyak bagian-bagiannya, gue jadi semakin ini gue harus detail banget supaya ini hasilnya mateng banget gitu, sesuai sama yang gue mau dan sesuai sama apa yang sepatutnya orang Indonesia punyain, seperti orang Amerika punya Vans, punya Nike, punya Air Jordan. Kenapa mereka pakai itu terus produksinya di sini? Gitu. Itu poinnya. Iya, gue rasa Made in USA gitu, misalnya si fans gitu ya, kita Made in Indonesia. Ya. dengan kualitas yang inilah, yang kualitas ya? Yang iyalah, Indonesia gila. Lo buatan Indonesia di luar negeri tuh kualitasnya gila gitu. Ya, benar. Sebenarnya nggak cuma sepatu ya, Pak ya, aparel juga dari Nike, macam-macam. Itu udah diproduksi di Indonesia gitu. Mungkin nggak banyak orang juga tahu. Iya, nggak banyak orang tahu. Sebenarnya kualitas dari bahan Indonesia juga emang sangat bersaing ya untuk di kancah internasional ya. Yeah. Nah, ini kan udah seputar sepatu, Bang, ya kan? Tapi gue ngelihat ternyata Abah nih nggak berhenti di satu bisnis nih, ya kan? Setelah sepatu bikin makanan burger, namanya Burgerak, ya kan? Satu lagi catering tuh, satu lagi lupa nama tuh batu apa tuh. Emang nggak pusing nih Bang nih, banyak ngerintis bisnis baru kayak gini selain ngurusin Naif gitu. Kalau gue sih pusing Bang, beneran. Pusing lah. Pusing, cuman gue ternyata dari dulu gini gue juga baru tahu sih. Gue ternyata dari pertama gue megang duit gitu misalnya, gue dapet duit nih gitu, ternyata kebutuhan gue tuh dikit banget kebutuhan gue. Dari zaman gue belum merit gitu. Coba deh lo bayangin deh Gi, lo ngapain aja Gi dari dokat lo gitu, lo dapet gitu misalnya, lo cuman perlu badan lo tegak lah gitu buat beberapa makanan yang masuk ke dalam tubuh lo gitu kan ya. Benar. Selebihnya lo mau apain gitu. Nah kalau menurut gue,
kalau disimpan itu buat apaan gitu. Iya. Jadinya ya gue invest gitu. Cuman gue nggak sadar itu namanya, itu namanya investasi gitu. Gue nggak tahu. Oke. Nah, baru belakangan gue, itu namanya investasi gitu. Jadi gue dari dulu, dari sejak sebelum merit, gue dapat duit, gue tabung, gue tanya nyokap gue, buat apa nih? Kamu beli tanah aja gitu. Gue beli tanah. Harganya nggak seberapa dulu gitu. Cuman Dulu itu kan ya, Pak, udah, dulu. Waktu tahun berapa ya? Gue lupa tuh. 2000-an. Yang 2000-an gue masih SMA kan. Iya, tahun 2000-an gitu. Jadi ya harga tanah kan nggak dibikin lagi gitu. Jadi naik terus Ya, dia gitu. terus benar. Gue nggak apa-apain sampai sekarang. Mm-mm. Tapi gue juga banyak fail-nya juga gitu. Maksudnya banyak gebloknya juga. Gue udah kehilangan lumayan besar. Dulu gue gue ikut-ikut batu bara gitu. Oh, sempat batu bara juga. Tapi gue bukan batu baranya sih, gue lebih ke pengadaan buat ngancurin batu baranya, men. Nah, Cocok sih, Bang. crusher namanya, Gede crusher. Keker. Ya gitu, jadi banyak ngacaunya juga gue gitu. Ya. Cuman kalau sekarang lebih wise aja. Berarti dulu investnya lebih ke tanah, sekarang mungkin lebih ke industri kreatif ya sebenarnya ya. Kalau bikin produk. Nah, cuman yang kita pengen tanyain gitu kan, Abah ini tergeraknya kenapa, Bah? Bikin beberapa brand atau ngerintis bisnis baru gitu. Didorong atas keinginan apa sih sebenarnya? Ya gue suka sepatu, gue suka makan. Ya udah itu aja udah gitu. Oke. Misalnya kayak gue selalu respect sama taruhlah kalau di lingkungan gue yang udah lama gitu di lingkungan musik gitu ya. Ya. Misalnya si David bikin Union Well gitu. Ya. Itu gue respect sama apa yang dia bikin karena itu mental dari yang selama ini dia kerjain. Pepeng misalnya, dia bikin komik. Pepeng komik ya. Setan jalanan. Itu gue respect karena itu mental dari yang dia biasa kerjain gitu. Nah, gue suka makan, gue sempet rajin banget masak. Tapi gue masak bukan karena ini sih, bukan karena hari-hari gitu, tapi lebih karena gue lagi itu penenangan gitu, masak tuh enak, gitu. Tenang gitu. Seru ya, tenang ya. Hasilnya bisa dimakan gitu. Nah itu sesuatu yang gue suka aja gitu. Jadi gue rasa kalau kita suka ngejalaninnya seneng gitu, passion. Bukan cuman nyari cuan gitu. Gagalnya aja kita seneng gitu. Gagalnya aja kita mau penasaran gitu. Kalau kita nggak suka gagal lagi bete gitu ya. Batu bara tuh gue gagal bete tuh gue. Sempet gagal tuh. Tahun berapa, Bang? Waktu gagal 6 tahunan yang lalu lah. 6 tahunan yang lalu. Baru tuh kepikiran tuh bisnis apa nih gitu. Bener. Oke, Bah, gini, Bah. Apa yang dirintis Abah sekarang dari segi produk untuk Subcon, untuk bergerak, untuk satu lagi yang catering. Namanya apa, Bah? Yang catering? Lezzetli Food and Services. Lezzetli. Nah, itu konsepnya apa tuh? Kalau Lezzetli dia premium catering, jadi catering. Catering wedding. Sebetulnya catering wedding. Jadi gue tuh diajak sama saudara-saudara gue, sama sepupu-sepupu gue lah gitu. Ya. Nah, mereka tuh udah ngejalanin sekitar 12 tahun di bidang cake, pastry gitu. Cake ya. Kue-kue gitu. Nah, mereka pengen bergerak ke bidang wedding. Nah, gue diajak untuk masuk gitu. Gue masuk ke situ, gue invest di situ. Kita jalanin tim yang memang udah oke. Chefnya mantep banget. Jadi kita udah punya menu. Nah,
Gua berapa bulan sebelum pandemi kita udah set tuh kantornya di Pondok Indah di Pinang Mas. Udah settle, pandemi, jadi wedding pada cancel kan? Oh iya, oh benar. Wedding pada cancel, akhirnya gue apa namanya masuk ke catering harian juga gitu. Oh, catering harian. Okay. Dan nanti akan masuk juga ke Frozen gitu. Frozen. Oh jadi mungkin ini dilakukan karena masa-masa pandemi aja gitu ya? Karena masa pandemi, jadi karena gue kan ekonominya harus tetap berjalan lah, maksudnya. Kena ini, kena tembok yang ini. Kayak mainan yang ada baterainya, tau nggak lo? Mobil-mobilan kena tembok deh, belok sendiri ya. Iya, nah kita kayak gitu aja udah gitu. Ya, ternyata ya. Iyalah, maksudnya habis gimana dong? Apa namanya, lo mau nyalain COVID mulu, satu dunia juga COVID, men. Asli, bener banget tuh. Kalau misalnya kita nggak punya siasat juga serba salah ya, Pak ya. Kita diem, pusing juga ya kan. Makanya emang harus nyari akal ya sebenarnya ya. Ketika cateringnya Abah sekarang biasanya main di wedding, wah COVID nggak ada project wedding sama sekali, berarti Abah langsung putar haluan jadi catering harian sama Frozen ya. Oh tapi itu ide bagus sih sebenarnya. Nah terus gini Bah, Abah nih suka sama sneakers apa sih sebenarnya kalau misalnya bisa disebutin gitu? Gue banyak sih. Banyak sih, gue suka Air Jordan, gue suka EJ1 ya, EJ1, EJ3, EJ5 gitu. Terus Vans, gue suka. Terus beberapa New Balance gue suka, Adidas beberapa gue suka yang ini gitu. Ya yang dulu-dulu lah, gue lebih banyak yang suka yang klasik-klasik ya dibanding yang model-model yang baru gitu. Gue lebih suka yang klasik-klasik sih. Standar sih sebenarnya, standar. Umum ya sebenarnya ya. Umum. Coba menurut Abah nih sebagai salah satu orang yang masih memantau dunia sneakers Indonesia atau yang sekarang lebih banyak berkembang disebut-sebut sama tagarnya local pride nih berarti. Abah ngejagoin siapa sih, Bah? Kasih dong sedikit bocoran. Kira-kira brand Indonesia apa nih yang kira-kira menurut Abah, wah ini keren banget sih gitu. Pijak Bumi asik sih. Minyak bumi. Pijak bumi. Nah, selain itu ada selain itu siapa lagi ya? Gue terus terang sebetulnya gue akan nengok sama produk yang punya story. Oke, contohnya kayak gimana tuh? Jadi gini, bukan asal dia mau bikin gitu, tapi ada story-nya gitu. Tapi story-nya juga jangan diada-adain gitu. Iya. Jadi benar-benar memang hasil dari apa adanya lah. Ini produk gitu. Produk apapun kalau dia punya story yang oke, gue pasti akan nengok gitu. Ya pasti pertamanya ngeliat fisiknya dulu lah. Oke, fisiknya ya. Dulu gitu. Wah, oke nih, wah gue suka nih. Ini gue banget bentuknya, warnanya gue suka, bentuknya gue suka gitu misalnya. Apalagi kalau umpamanya memang ada story yang menyebabkan produk itu, kenapa itu produk dibikin, kayak pertanyaan lo tadi. Kenapa harus Sapcon gitu misalnya, kenapa Sapcon harus ada gitu. Nah kalau ada story-nya di belakang itu, bukan asal bikin gitu ya, nah itu oke. Apalagi kalau umpamanya bisa developnya developnya serius gitu. Dan balik lagi ke kualitas orang Indonesia. Ya itu gue tetap ngerasa, gue sempet loh pengen bawa ke Cina awal-awal. Wah, gue produksi di Cina aja nih, soalnya minimum ordernya bisa masuk nih sama gue gitu misalnya, dan harganya juga bisa masuk gitu. Itu sempet tuh gue mau ini ke sana, tapi begitu gue kenal sama Mr. Gateske, gue dikenalin gitu ya. Ini loh, di Indonesia tuh gini. Gue ke pabrik dia, terus ini. Wah gila sih, gue
ya udahlah, ngapain duit gua ke sana gitu, mendingan di sini lah. Ngapain jauh-jauh ya, ternyata di negeri sendiri juga Ah, masih oke ya Pak ya. bukan hanya masih oke, teroke kali menurut gua. Oh paling oke Jadi ya. iya, jadi menurut gua ya tinggal lo bikin sesuatu dasarnya apa gitu. Nggak apa-apa kalau dasarnya lo mau cari cuan aja nggak masalah gitu. Cuman kalau lo tanya yang bikin gua nengok atas satu produk apa, story-nya yang gua tengok. Oh, jadi berarti berkembangnya brand juga, story, konsep, sama strugglingnya si brand ini emang benar-benar mempengaruhi juga ya, Pak ya. Jadi nggak cuma Banget. bikin produk tahu-tahu bagus, Abah langsung tertarik nih. Ya, yeah. Lo kayak lo sama best friend lo, sama sahabat kental lo gitu. Apa namanya? Ya, ya. Lo sama produk lo itu sama kayak lo dan sahabat kental lo. Mau lagi dalam keadaan nyusruk, mau dalam keadaan oke gitu, ya dia sahabat kental lo bawa terus, lo tenteng terus gitu. Kalau cuman ya teman-teman Oke. biasa asal kenal aja sih, gua rasa lo nggak akan terlalu peduli juga dia kenapa-napa gitu misalnya. Tapi ya Benar, benar, benar. namanya apa sahabat kental gitu, lo akan tenteng terus dia dalam keadaan kayak gimana aja gitu. Kurang lebih Oke, gitu oke, lah. oke, oke. Bah, nah, selanjutnya nih, Bah. Misalnya nih, bisnisnya Abah, wah, insya Allah, ya kan, amin, melesat, naik semuanya. Sneaker naik, gitu kan, laku keras lah ibaratnya. Terus cateringnya oke, untuk burgernya juga sukses. Kira-kira kepikiran nggak sih, Bah, milih bisnis saya daripada ngeband? Iya, kalau gue sih, kalau gue sih gini, eh gue mungkin gue dulu sempet ya beberapa anak-anak band yang baru-baru gitu Ya. datang ke sini gitu buat ngobrol-ngobrol. Oke. Mungkin mereka datang ke tempat yang salah sih ngobrol sama gue karena gue memang nggak menyarankan mereka untuk oh lo ngeband lah gini 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 enggak gue nggak gitu gue. Jadi gimana lu, Pak? Ya gue bilang lo sekolah yang bener aja gitu, lo sekolah yang bener. Indonesia nggak butuh lebih banyak lagi artis atau apa gitu, enggak sih gitu. Kalau menurut gue ya apa namanya realistis gitu loh, yang realistis karena kalau gue mau ngasih dari segi apa namanya dari segi industrinya doang gitu, yang survive sekarang tuh benar-benar anak-anak yang pinter-pinter kali ya, maksud gue Pinter gimana tuh, Pak? lo lihat Bara Suara, lo lihat Kunto Aji gitu misalnya. Oh, itu keren Nah, sih. jadi ya mereka survive karena apa tuh gitu, apa nih ininya nih lain sama zaman gue dulu tuh beda ininya gitu. Jadi kalau gue sih gue lebih berpikir gini, gue bukan mau nyari aman juga sih, gue mau nyari yang realistis. Justru gue nyari jalan yang nggak aman gue gitu. Gue nyari jalan yang nggak aman. Gue apa namanya yang namanya nginvest tuh bisa gagal juga gitu, bisa Betul, banget betul. gagal. Dan gue udah berkali-kali gagal. Dan bisa jadi yang gue jalanin sekarang ini juga gagal sih gitu. Tapi kalau buat gue sih, gue pasti akan lebih, dan sekarang ini pun berapa tahun belakangan ya buktinya pala gue lebih banyak muter-muternya di itu di bisnis gitu loh. Di bisnis yang sekarang lagi digarap ya. Bisnis yang pernah digarap, yang sekarang lagi digarap gitu. Jadi ini aja sih apa namanya ruang untuk itu Indonesia banyak banget yang bisa digarap, Manfaatkan. yang dimanfaatkan. Dari Naif udah ngebawa gua dari Sabang sampai ujung, sampai timur ya, sampai timur Terbaik. Indonesia. Pengalaman gua dari Aceh tuh ke Pulau Weh, ke titik nolnya tuh ke Sabangnya tuh, itu cuman sependek itu doang. Itu gue gila loh, naik kapal feri gitu cuman sependek itu
gila, gue ngerasa banget, Indonesia kaya loh. Padahal gue berkali-kali dulu tuh kalau gue nyebrang dari Banyuwangi ke Gilimanuk tuh, ke Bali, atau dari Padangbae ke Lombok, itu sekitar 4 jam lah gitu ya. Itu gue bosen gitu, dulu. Aduh, bosen banget tuh, gila, lama banget ini gitu misalnya. Cuman pelayaran sebentar itu, pada saat itu, cuman sependek itu, gue ngeliat, gila, Indonesia kaya banget loh. Padahal sependek gitu ya. Kaya banget loh Indonesia. Gitu. Dan itu cuman kecil itu gitu. Nah, jadi gue pikir banyak banget nih yang bisa diapa-apain di sini gitu. Lo pada nggak nengok aja gitu. Gue juga nggak nengok aja nih. Gitu. Bener tuh kata Abah tuh. Ternyata. Iya, kalau gue begitu gitu. Ternyata sebenarnya Indonesia apapun ada ya, Bah ya. Apapun ada, Indonesia tuh beneran loh kaya itu Indonesia. Kaya, banyak banget yang kita harus ini gitu, harus bisa nengok ke situ gitu. Jadi bukannya gue gimana, cuman kalau lo nanya gue lagi pikiran gue lebih banyak ke situ dibanding ke not gitu. Ada masa-masa di mana gue mikirin setiap ngapa-ngapain itu aransemen lah apa segala macam gitu. Kalau sekarang aransemen yang di kepala gue bukan aransemen musik, tapi aransemen gimana ya gue kalau umpamanya gue invest di sini aman gak ya gitu. Oh, dibuat nambel yang ini gue ngambil dari yang mana ya? Kayak begitu gitu. Gitu mungkin beda lagi kalau lo nanya siapa gitu. Kalau lo nanya David mungkin dia masih berpikir ini gitu misalnya, atau dia bisa ngebelah antara bisnisnya sama musik atau apa gitu. Kalau gue enggak. Udah mikirnya gimana caranya ya realistis tadi ya. Tapi keren Bah kayaknya Bah kalau misalnya bisnisnya Abah bisa jalan terus di ketiga brand ini, terus Naif juga jalan dua-duanya. Ya paling ya pusing sih sebenarnya, tapi keren Bah. Lebih realistis lagi kan semuanya jalan gitu. Tapi gini Bah. Pusing tuh enak lagi. Iya pusing. Tapi gini Bah, teman-teman juga ibaratnya ya yang seumuran gue di lingkungan kantor, di lingkungan main, ibaratnya gitu, di lingkungan sosial gue lah ibaratnya gitu kan. Sama pengen bikin bisnis gitu. Bisnis apa sih? Kebetulan juga mereka pasti yang terbersih kebanyakan nih bisnis clothing atau ya tadi termasuk ada teman juga bikin sepatu gitu. Nah, cuman yang kita bikin masih skala kecil gitu. Nah, kalau Abah kan berarti udah mappingnya itu bikin brand yang memang cita-citanya juga emang tinggi ya kan. Nah, Abah kasih ini dong Bah, kasih tips dong ke teman-teman gimana sih supaya ngebangun bisnis ini bisa optimis, terus apa aja nih yang harus di-develop gitu. Wah, gue sebetulnya gue belum dalam tahap apa namanya ngasih tips atau kayak gimana, paling sharing doang gitu ya, karena gue juga belum bisa bilang bahwa gue itu adalah seorang bisnismen yang berhasil gitu. Enggak sih, gue benar-benar mulainya telat gitu, maksudnya ya gue nggak tahu nih telat apa enggak, cuman ada yang bilang lo mendingan mulai bisnis dari umur 20 dibanding dari umur 30 karena itu perbedaan yang jauh sekali gitu. Oke. Nah, lo kebayang dari umur 20 lo udah disuruh bisnis sih sebenarnya gitu. Jadinya mungkin lo buat belajar jatuh tuh rasanya kayak gimana gitu. Terus habis jatuh lo mau gimana? Lo kapok atau lo mau coba lagi di bisnis yang lain atau gimana gitu? Gak tau lah ya. Cuman berkaitan sama apa yang gue kerjain, gue lebih ke gini, gue lebih ke apa ya, kayak misalnya kayak gue mesti kasih balance gitu antara lo pengeluaran lo gitu. Pengeluaran lo itu harus ada ininya, harus ada apa? Jangan lebih gede daripada pemasukan lo gitu kan. Benar. Apalagi udah berkeluarga ya Pak. Betul. Jadinya lo harus jaga itu kan. Lo harus jaga itu. Nah, ya. Misalnya lo beli rumah deh Gi, misalnya lo beli rumah. Itu rumah bisa jadi masalah buat lo tuh.
Masalahnya apa nih? Bocor apa gimana? Lu misalnya beli rumah, lu seneng kan misalnya, Seneng, akhirnya seneng gue punya banget. rumah juga gitu ya misalnya. Benar, Nah, benar. tapi itu Keluar rumah itu masalah bakal nih. bakal jadi masalah. Nggak Contohnya ada apa, Pak? masalah aja masalah. Lu mesti bayar pajak, lu mesti Ya. apa namanya ngerawat itu rumah, AC bocor, apa Iya. namanya pompa lah, apa segala macam. Nah, PLN lo harus bayar setiap bulan Ya. gitu kan, misalnya. Nah itu kan berarti kan lu punya rumah, tapi lu mesti mikirin setiap bulan gimana nih Pengeluaran. buat nambal ini, ha? Oke, oke. Ya kan? Mm-mm. Nah itu baru rumah, belum yang lain lagi. Belum mobil. Belum mobil apa segala macam. Terus Ya. apa namanya? Apalagi kalau lu belinya modal riba, udah lu keikat lo udah. Apa namanya? Lu keikat lah, udah gitu. Gua lebih prinsip mendingan gue beli yang gue mampu segini, tapi gue nggak punya utang sama siapa-siapa gitu. Oke. Nah, jadi meskipun utang itu sebetulnya ada ininya juga sih, ada ilmunya juga buat lu bisa manage gitu. Ada juga sih ininya. Nah, cuman gini, balik lagi jadi ke cash flow gitu loh. Kalau lo sehat cash flow lo, nah itulah lo cukup segitu aja sih. Gue juga nggak yang setinggi-tinggi kayak gimana gitu. Alhamdulillah kalau bisnisnya itu bisa bagus banget. Tapi gue sih sebetulnya kalau umpamanya cash flow gue, artinya pengeluaran gue bisa terpenuhi oleh pemasukan gue, itu udah bener gitu, udah kayak gitulah kurang lebih. Apalagi kalau passive income itu sifatnya. Oke. Jadi ibaratnya gimana caranya lo bukan kerja sama orang, gitu loh. Benar. Lo memperkerjakan orang gitu. Itu yang keren. Jadi lo bisa banyak meraup apa namanya? Banyak lo bisa teman-teman lo siapa gitu lo bisa ajak gitu, keluarga segala macam. Ya, berarti kita selain bekerja, kita membangun sesuatu, tapi bermanfaat juga buat orang lain ya, Bah? Maksudnya itu kan, Bah ya? Iya, ibaratnya kalau menciptakan lapangan kerja lah kalau bahasa-bahasa. Ya, bahasa sekarang. Ya. Iya. Gue jujur aja, Bah, pengen nih kayak, bikin bisnis. Kalau cita-cita pengen punya studio band, misalnya gitu ya. Tiba-tiba, aduh kemahalan nih, sama kayak tadi pikirannya. Belum modalnya, ya kan? Belum pemeliharaannya, belum nanti ada masalah apa macam-macam alatnya, ya kan? Pas dipikir-pikir, kita mulai bisnis dari yang paling kecil dulu deh. Kadang-kadang gini loh, kita tuh pengen banget punya trik ketika berbisnis. Barangkali sekarang banyak brand yang bisa naik namanya karena di belakangnya itu ada sosok artis gitu. Lah kalau gue gimana, Bah? Kalau nggak punya sosok artisan itu gitu kan, supaya brand gue laku, ada cara nggak sih, Bah? Tipsnya gitu, dibagi deh ke kita deh. Gimana ya? Gue balik lagi ke story-nya sih. Story aja. Jadi spirit apa yang lo usung? Soalnya gini, artis tuh cuman dikepoin lagi sama fansnya. Cuman dikepoin. Gini, Bah, kita kan lagi dapat masa wabah pandemi corona kayak gini ya kan. Terus kebetulan sekarang bulan puasa lagi. Ya kan, kalau gua nih dulu ibaratnya ketika puasa yang ditunggu-tunggu apa perang sarung, main petasan ya kan, terus ke rumah temen begadang sampai sahur kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang hilang nih, Bah, nih kegiatan-kegiatan kayak gini. Nah, kira-kira Abah dulu punya nggak sih kegiatan unik selama bulan Ramadan yang bisa dilakuin tapi sekarang jadi nggak bisa dilakukan gitu? Ada nggak, Bah? Iya, kalau dulu sih ya banyak ya, kalau dulu ya. Dulu cuman kalau sekarang sih baunya Ramadan tetap sama kayak dulu. Ramadan tuh baunya somehow kayak apa? Kayak suara gue hilang ya? Enggak, ada kok, ada. Ada kan? Ada. Nah, kalau menurut gue Ramadan tuh wanginya Ramadan tuh tetap ada lah. Kalau yang lain-lain sih memang sih gue lumayan agak ini juga buat kayak keluar, gue suka beli jajanan menjelang buka gitu. Cari tajil ya. Ya kayak pastel, kacang lah apa.
pastel bubuk kacang lah atau es kampiun gitu misalnya yang gue pengenin sekarang gitu. Ya itu nggak bisa sekarang gitu. Taraweh juga apa namanya ya ini juga sih apa namanya ya lumayan inilah. Kalau dibikin sedih ya, cuman sedih apa, sih awalnya. sedih sih, cuman apa ya dibikin yang the bestnya lah. Ya gue apa namanya jadi ngumpul berempatnya sama anak gue sama bini gue gitu tiap hari gitu. Ya. Yang mungkin someday ini akan jadi ini sih. Dulu kita tiap hari Wah. sekolah anak-anak apa segala macam someday akan jadi yang menyenangkan buat dia juga kali. Anak gue juga ntar lulus SD-nya juga gitu kan. Maksudnya sama lah kayak yang kemarin lulus SMA. Ya. Yang apa namanya yang kelulusannya di rumah gitu pakai Zoom. Euforianya hilang ya. Euforianya hilang sih, cuman ya someday bisa jadi story lah. Oke, berarti banyak Ramadan kali ini mungkin sebenarnya kalau dari hakikatnya kita masih tetap ngejalanin awal Ramadan yang masih ada, euforianya ada, mungkin ada yang berkurang ya. Dari mulai kegiatan kita mau ibadah, sekarang karena ada PSBB kita harus nahan ibadah di rumah, ya kan. Dengar-dengar juga Idul Fitri juga masih belum ketahuan nih. Kita boleh sholat jamaah atau enggak, ya kan? Iya, PSBB kan sampai 22 Mei ya? Ya, 22 Mei. Iya, Lebaran tuh 24 lah ya kurang lebih ya. Jadi mungkin apa namanya masih dilihat dulu kali, makanya dibikin sampai tanggal itu kali ya. Oh ya nggak tahu lah. Kalau ini mah emang misteri. Iya benar, misteri banget ya. Kita mah pengennya cepat-cepat beres lah, Mbak ya. Iyalah pasti semuanya pengen cepat-cepat beres. Cuman kalaupun beres, gue yakin behavior orang tuh beda. Benar. Ya, orang pasti akan jadi lebih parnoan kali. Parnoan, bisa lebih berhati-hati juga ya, Mbak ya. Lebih berhati-hati ya. Ya kalau lebih berhati-hati ya bagus lah ya. Cuman kalau versi jeleknya tuh yang parnoan, jadi kayak apa ada undangan gitu, mungkin orang jadi parno buat datang nanti nih di awal-awal gitu misalnya. Dan gue rasa juga ya event-event yang orang banyak apa segala macam itu juga gue rasa akan apa? Gue sih terus terang gue nggak masuk ke resesi atau depresi aja, apa depression ekonomi aja tuh gue udah seneng gitu. Ya. Ya apa namanya sampai situ aja gue udah seneng sih sebenarnya. Karena masih bisa survive lah ya, walaupun kita lagi di dalam kondisi yang pandemi kayak gini gitu. Iya. Nah, sekarang gini Bang, tadi ada yang nanya tuh di IG Live kita tuh, Abah kalau ngabuburit kemana katanya? Ngabuburit, area gue tuh sekitar nanam-nanam tuh di depan rumah sama dapur udah. Ngabuburit gue daerah situ aja udah di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Tapi maknanya apa sih Bah? Puasa kali ini sama keluarga karena di saat pandemi gini ada makna apa nih? Mungkin dulu belum puasa ada show on air atau off air ya kan, manggung di mana gitu kan. Kalau sekarang kira-kira ada manfaat tersendiri nggak sih selama kita puasa itu benar-benar di rumah aja gitu? Iya sih, tapi kalau kita tuh setiap bulan puasa emang ini sih memang amat sangat ngurangin. Jadi udah dari tahun-tahun lalu juga setiap bulan puasa tuh kita ini apa namanya lebih banyak sengaja ngurangin. Paling banyak 1-2 lah gitu. Itu juga mungkin karena masih ada hubungan sama ini. Cuman gua rasa sih sekarang memang orang-orang disuruh ini ya disuruh istirahat dalam banyak hal lah. Oh, benar. Ya, kali ya. Sampai bumi juga jadi lebih bersih, mungkin langitnya lebih bersih, segala gitu diingetin lah mungkin gitu orang nih lo udah gila lo pada gitu kali ya. Tapi kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, kayak Abah nih,
sama Naif biasa manggung. Kalau misalnya nggak ada pandemi juga, gue juga sering lihat jadwalnya lumayan padat ya, Mbak ya. Jadi kayaknya sekarang begitu pandemi ini kayak seolah-olah ya istirahat lah gitu ya dari kesibukan ini bermusiknya. Tapi kita juga sempat mikirin nih, selesai pandemi ini event bakal rame atau enggak ya. Terus gairah untuk pembelian atau pasar sebuah produk gitu bakal lebih meningkat lagi atau tetap nyusruk nih, bingung juga. Nah kadang-kadang kita banyak ketakutan lah akan hal itu gitu kan, karena sebelum pandemi kan kita normal-normal aja nih. Begitu kita kena pandemi turun, nah nanti selesai pandemi bakal normal lagi apa enggak gitu. Nah, tapi gini tadi kan kita udah ngobrolin tadi gimana Satkon, terus gimana Burgerak, terus Led Zeppelin, ya kan? Kayaknya gue sekarang mau nanya seputar Naif deh. Jadi biar seimbang, Mbak ya. Ada bisnisnya tadi, ya kan? Sneakers udah, kuliner udah, sekarang musisinya nih. Nah, Naif ini kira-kira ada planning apa sih sebelum pandemi ini? Ada yang ketahan nggak kira-kira dari planning-planningnya Naif? Belum lama sebelum pandemi tuh anak-anak ngumpul di sini. Terus ya kita lebih banyak, kalau Naif tuh, kalau buat gua lebih banyak unsur pertemanan dari sejak zaman sekolah soalnya. Jadi yang kita obrolin banyak hal juga lepas dari urusan musiknya juga. Jadi ada hal-hal yang lain juga lah gitu yang kita obrolin gitu. Jadi buat gua ya Naif lebih dari sekedar teman band gua sih. Jadinya apa ya? Di kita tuh nggak pernah ada rencana-rencana yang kayak gimana gitu tuh, nggak pernah dari dulu, dari awal tuh nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah kita merencanakan sesuatu untuk apa gitu, target tuh nggak ada gitu, semua organik aja di Naif itu gitu. Jadi apa namanya, ini dari zaman pandemi aja nih, dari awal 2 bulan terakhir lah gitu, itu nggak terlalu ada ngobrol-ngobrol di grup atau nggak ada sih. Nggak ada gitu. Nggak ada, paling satu dua kali doang gitu. Jadi kalau ada job baru main gitu ya. Kalau nggak ada santai aja gitu. Jadi kadang-kadang itu juga jadi ini juga, wah nih kita kan kemarin tuh kan ini ya, buset, kayak seminggu bisa 2 kali gitu. Jadinya kita ketemu, jadi saat sekarang memang bagus buat istirahat. Di luar kota juga gitu. Bener-bener cuman diem di kamar aja udah, yang apa namanya, dia lagi soalnya. Kalau sekarang kan jadi istirahat dulu nih gitu. Istirahat ya. Tapi bener sih. Cuman yang jadi ini gue sih, yang jadi apa? Ini bikin gue jadi mikir nih, mikirin gitu ya. Apa ya yang bisa survive dalam segala kondisi gitu. Sekarang kan jadi mikir loh. Iya, gitu. Betul. Nah, lu jadi mikir, maksudnya lu jadi mau manggung terus apa gimana gitu buat ini gitu. Maksud gua apa namanya, lu jadi mesti apa, gue jadi kebawa pikiran kira-kira apa ya yang bisa tahan terhadap segala bisnis apa, usaha apa yang bisa tahan terhadap sama semua kondisi gitu. Tuh sambil gue mikir, gue nanam bawang di situ tuh, Bi. Jadi yang paling sederhana aja, gue butuh bawang, gue butuh cabe gitu misalnya, hari-hari bini gue masak gitu misalnya, dan gue nggak akan terpengaruh sama naik turunnya harga cabe gitu misalnya. Ya udahlah, tanam sendiri aja lah cabe gitu misalnya. Kurang lebih kayak begitu, cuman versi gedenya nih, kan bayaran sekolah nggak bisa pakai cabe. Bener lah. Jadi apa ya kira-kira yang tahan terhadap, bahkan kalau bisa dalam kondisi resesi atau kondisi pandemi itu tetap kuat gitu misalnya. Bisnis itu tetap kuat, apa nih kira-kira gitu. Karena kalau umpamanya kita bisa dapat itu gitu, kita bisa apa namanya, bisa ngebantuin banyak hal yang lain juga gitu. Banyak lingkungan yang lain lah gitu. Iya.
Ya kalau dilihat kemarin selama pandemi ini kan kebutuhan lebih ke sembako ya, Bah ya. Berarti mungkin itu salah satunya. Barangkali Abah bakal kepikiran punya toko beras. Ya, Keren lah. halal. Halal lagi. Bah, kita punya waktu kurang lebih 7 menit sampai 8 menit lagi obrolan kita. Mungkin gini, Bah. Abah mau berpesan apa nih sama bukan pemirsa ya sebenarnya, follower Merah Putih dalam pandemi ini, atau mungkin tentang hal berbisnis? Ada pesan yang bisa disampaikan nggak, Pak? Supaya kita teman-teman juga bisa tahu gitu. Ya kalau gue sih, lo gimana temen lo? Kalau menurut gue percaya itu gitu. Nah, gue bergerak di Subcon sama di Led Zeppelin, hal yang gue bisa share sama teman-teman semua itu adalah isinya, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang benar-benar ngasih manfaat ke batin gue gitu. Nah, jadi gue ngerjainnya happy, nggak berat gue ngerjainnya. Ya, di bergerak gue sama si Asong, dia dia banyak ngasih apa ya, maksud gue pengaruh yang pemikiran, religinya, pengingat gue gitu. Begitu juga di Subcon gue benar-benar belajar untuk terarah, bisnis yang terarah, di develop dengan benar dari segi produksi sampai segi brand gitu. Jadi yang gue bangun nih brand nih, Gi, bukannya sepatu gitu, brand yang gue bangun, brand. Okay. Nah di Led Zeppelin juga begitu, gue di lingkungan sama orang-orang yang ibaratnya kayak satu frekuensi deh sama gue gitu, dan bikin gue happy, bikin gue bahagia. Itu lepas dari produk apa yang gue bikin. Karena kalau lingkungan gue itu membahagiakan gue, produk yang gue hasilin itu produk yang kita bikin dengan rasa bahagia, dengan harapan orang juga akan bahagia tuh ngedapetin produk itu gitu. Gue berasa deh, lo pasti berasa orang yang satu frekuensi sama lo sama enggak gitu misalnya. Lo pasti berteman tuh ada ininya juga gitu. Ini kadarnya segini. Kalau yang ini gue kepengen lebih dari sekedar berteman. Gue kepengen do something sama dia nih gitu misalnya. Gitu. Nah itu tuh. Jadi produk yang lo hasilin lepas dari segala, lo kalau satu frekuensi lo seneng deh ngerjainnya, kalaupun gagal lo tetap seneng, coba lagi. Karena lo sama tim yang solid, yang solid, yang menyenangkan lo. Solidnya tuh bukan hanya solid secara kerjaan, banyak sih yang kerjanya bener tapi attitude-nya ngehe gitu. Nah kalau ini menyenangkan gitu, menyenangkan, bikin lo happy gitu. Nah gue rasa lo carilah hal-hal yang sifatnya menghappykan lo. Semoga di saat yang nggak happy ini lo tetap bisa survive dengan dukungan orang-orang di kanan kiri lo yang benar-benar bikin lo happy, nggak bikin lo tambah tegang, tambah ini gitu. Ya. Kayak gue ngarep lo gabung sama gue gitu, Gi, misalnya di Subcon gitu misalnya. Siap. Ntar kita bisik-bisik ya. Siap. Oh, jadi tuh tadi teman-teman udah bisa dengar kan, ternyata untuk membangun sebuah brand, membangun sebuah bisnis atau merintis sebuah bisnis itu diperlukan namanya partner yang solid. Terutama bukan cuman solid dari segi hubungan gitu, tapi jadilah atau carilah partner yang siap untuk keadaan susah dan keadaan senang. Benar nggak, Pak? Benar. Terima kasih banget nih, Abah Emil. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol 1 jam loh, Pak. Jadi Instagram live ini cuma 1 jam durasinya. Sebenarnya kita mau lebih ngupas lagi nih. Tapi 3 menit lagi udah mau habis. Thank you, Gi, udah diundang gue, Gi. Udah mau live bersama Merah Putih gitu. Pokoknya buat Abah Emil, untuk Naif, untuk keluarga, dan untuk segala bisnisnya Abah yang ngerintis, semoga sukses. Semoga semuanya berjalan dengan lancar.
dan semoga semuanya sehat-sehat aja. Amin. Ya, Buat terima teman-teman kasih. yang udah komen, ada ada banyak tuh Awal. thank you banget. Gue kagok ngebales ini, maklum gue jarang live IG. Tapi berarti sekarang wow, pernah nih Pak jadinya nih. Iya, jadi pernah gue. Oke Abah, terima kasih banyak Abah ya. Thank you, Ki. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Sampai bertemu lagi teman-teman Merah Putih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.